Laki-laki memang lebih senang pegang benda. Laki-laki senang lihat benda, laki-laki senang lihat benda bergerak, dan laki-laki senang menggerakkan benda. Itu laki-laki. Jadi kalau ada kursi diem di rumah, di ruang tamu, anak ibu masih kecil didorong-dorong tuh kursi, ya Allah, laki banget gitu. Ya suami kita juga namanya laki-laki, era gadget. Habis sholat subuh yang pertama dipeluk apa? Gadget. Saya dulu salah ngomong, peluk gadget terus, peluk gadget terus. Udah ngomongnya salah, mukanya jelek. Ya, saya udah dokter saat itu, tapi saya baru tersadar 2010 pada saat neuroscience berkembang bahwa omongan kita hati-hati masuk. Oh iya ya, astagfirullahaladzim. Jadi gimana? Ya, ibu ngomongin apa yang ibu mau. Saya pengen dipeluk. Tapi kalau ngomongnya peluk gadget terus, maka dia akan peluk gadget terus. Kenapa nggak bilang, ayah peluk aku? Nah kan maunya dipeluk. Bilang dong gitu, supaya suami kita paham. Kenapa? Omongan kita masuk di telinga, jalan di badan. Nanti dia melakukan itu. Tapi memang kalau ngomong sama laki-laki nggak bisa sekali, minimal 3 kali. Kenapa? Sistem saraf laki-laki lebih kaku. Ayah peluk aku, ya please peluk aku. Ibu, ingat nggak waktu itu saya bilang kalau ngomong sama suami harus manja-manja? Ingat? Sudah dilakukan? Kalau sudah alhamdulillah, kalau belum belajar. Kan saya udah bilang kalau lagi ditelepon suami, lagi ngomong berdua sama suami, otak laki-laki ternyata yang sebagai suami kita senang dengar istrinya ngomongnya manja-manja dan agak melengking sedikit. Kan dulu saya pernah ceritakan, saya salah. Saya nikah 92 sampai 2010 kalau ditelepon suami terlalu mandiri suaranya. Assalamualaikum. Laki-laki kalau sama istrinya suaranya rendah itu menggoda bawah sadarnya, Bu. Saya jawabnya waalaikumsalam. Nah, buat suami itu dianggap orang lain. Baru 2010 tuh penelitian tuh. Sejak itulah kalau suami telepon, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dulu juga gitu ditelepon. Halo dulu ya dulu. Suami tanya, kamu di mana? Aku di kantor. Ayah di mana? Itu terlalu mandiri. Laki-laki menganggap itu orang lain. Sejak 2010, kamu di mana? Aku di kantor. Ayah di mana? Ibu, saya tuh karena kebiasaan terlalu mandiri, ngomong kayak gitu susah. Susah. Dulu nggak biasa, Bu. Jadi kalau dulu ngomong sama suami di kamar berdua, ya aku mau ngomong. Terlalu mandiri. Saya pikir kalau suara gitu keren. Suami-suami mendengar tapi jengkel. 2010 nggak gitu, ayah aku mau ngomong. Nah, dan pertama kali suami saya melihat perubahan saya, dia pun kaget. Dia langsung mukanya, hah? Masya Allah. Tapi lama-lama senang. Kenapa? Cocok sama otaknya. Cocok sama otaknya. Yang mana sih otak laki-laki yang cocok? Mbak Wiki, tolong turun. Ada hipotalamus nggak? Saya belajarnya di film India, lagi film Korea, Bu. Pernah lihat film Korea nggak? Perempuan Korea kan kalau ngomong manja gitu kan? Annyeonghaseyo, amsahamnida, waalaikumsalam. Jadi jangan marah sama drakor, ambil baiknya aja. Tapi kalau cuman berdua, jangan depan cucu, ayah, depan cucu. Bukan, kalau cuman berdua atau di telepon. Jangan depan bos kita, bosnya suami, ma, abi, peluk aku. Itu suami yang tadinya mau meluk nggak jadi. Apa malu? Cuman berdua aja, ingat ya, cuman berdua aja. Dan sampaikan pesan ini yang bikin laki-laki senang sekali ya, menganggap istrinya seorang gadis kecil yang manja. Itu karena ini yang warna merah nih. Di dalam otak laki-laki dan perempuan ada namanya hipotalamus. Laki-laki hipotalamusnya lebih lebar, Bu.
Berapa kali? 2,5 kali lebih lebar. Berapa, Bu? Jadi laki-laki lebih lebar hipotalamusnya. Sehingga apa? Sehingga ya, laki-laki hipotalamus ini fungsinya banyak. Tapi untuk beda laki-laki perempuan, hipotalamus itu fungsinya apa? Menjaga keamanan. Laki-laki lebih hebat jaga keamanannya dibanding perempuan. Kenapa? Hipotalamusnya lebih lebar. Maka kalau dia ngomong sama istrinya dan istrinya agak manja-manja kayak gadis kecil gitu, yang selalu ingin dilindungi, laki-laki merasa gue kepake. Tapi kalau istrinya terlalu mandiri suaranya, laki-laki merasa saya ngapain lindungin orang mandiri gini. Itu bawah sadar, Bu. Saya salah dulu, lama lagi salahnya. 92 sampai 2010. Siapa yang nikah sebelum 92? Lebih lama lagi. Yang baru menikah 1 tahun 2 tahun, bersyukurlah. Ya, ilmu penelitian ilmu ini sebetulnya meneliti sunnatullah, Allah yang ciptakan.